Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradiba Hamzah dengan NIM H071171307 akan mempresentasikan tentang georeferencing citra satelit. Georeferencing ini merupakan proses pemberian sistem koordinat pada suatu objek gambar dengan cara menempatkan suatu titik kontrol terhadap suatu persimpangan antara garis lintang dan bujur pada gambar berupa objek tersebut, atau dengan menempatkan titik ikat pada lokasi yang sudah diketahui koordinatnya. Terdapat dua cara dalam proses georeferencing di ArcGIS. Yang pertama adalah menempatkan titik kontrol pada suatu garis perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Kemudian untuk memasukkan nilai koordinatnya, klik kanan pada titik kontrol tersebut, lalu pilih input X dan Y atau input DNS of longitude dan latitude. Akan tetapi cara tersebut cenderung akan menghasilkan RMS error yang cukup besar, tergantung dari tingkat ketelitian saat menempatkan titik kontrol. Baru yang kedua ini menempatkan titik kontrol pada peta, kemudian memasukkan nilai koordinat titik kontrol tersebut dengan menggunakan titik acuan yang sebelumnya telah dibuat. Cara ini lebih mudah dari cara yang pertama, dan hasil RMS error ini akan lebih kecil. Menurut BIG, untuk membuat kebutuhan rencana tata usaha adalah sebagai berikut. Bisa dilihat gambarnya. Lalu yang di sini saya langsung cara menggeoreferencing citra satelit. Yang pertama itu buka Google Earth, lalu cari wilayah yang akan dibuat sebagai wilayah kajian. Baru yang kedua ini dalam melakukan georeferencing perlu titik koordinat. Untuk menentukan titik koordinat, buat 4 titik dengan menggunakan pin. Kemudian tentukan titik yang diinginkan, maka akan muncul tabel berisikan nama, titik koordinat garis lintang dan garis bujur. Simpan titik koordinat tersebut dengan klik OK. Lalu jika sudah menentukan titik, selanjutnya simpan citra digital dengan gambar format JPG. Setelah itu, setelah mendapatkan citra, kemudian georeferencing citra. Untuk melakukan georeferencing, buka ArcGIS, ArcMap, dan masukkan atau tambah citra yang telah diambil. Di sini kita akan memakai sistem WGS GCS 1984, tetapi sistem koordinat lain juga boleh digunakan, tergantung pada sistem apa yang diingin pakai. Lalu setelah itu klik layar, lalu klik view, lalu klik create data frame, lalu klik clear, lalu klik apply. Setelah itu klik coordinate system, lalu klik predefined, lalu klik GCS, lalu klik port, lalu klik WGS GCS 1984, baru klik apply, baru klik OK. Setelah itu kita akan mulai melakukan georeferencing dengan memasukkan titik koordinat yang dapat sebelumnya. Klik Tools, Add Control Point pada toolbar georeferencing, kemudian arahkan pointer pada titik koordinatnya, kemudian klik kiri lalu klik kanan. Jangan sampai terjadi pergeseran setelah diklik karena akan mengurangi akurasi titik nantinya. Setelah itu, setelah diklik kanan, maka akan muncul kolom berupa nilai X dan Y. Nilai X ini merupakan bujur, sedangkan Y merupakan lintang. Lalu setelah itu untuk memasukkan nilai koordinat, hal utama yang perlu diketahui bahwa sistem koordinat ini yang akan dimasukkan haruslah berupa sistem koordinat dengan sistem bilangan desimal, bukan sistem geodetik derajat menit detik. Jadi untuk memasukkannya kita merubahnya dulu secara sederhana. Rumus untuk mengubah sistem geodetika dalam sistem desimal itu adalah derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Selanjutnya masukkan nilai koordinat hasil konversi ke dalam kolom X dan Y. Sekali lagi X ini merupakan kolom bujur, sedangkan Y ini kolom lintang. Khusus untuk lintang, untuk membedakan nilai lintang utara dan selatan digunakan nilai minus. Jadi untuk lintang utara ini nilainya tetap positif, misalkan 5 derajat LU, maka kita tetap menuliskan 5, tetapi untuk lintang selatan akan diberikan nilai minus, misalkan 5 derajat LS itu dituliskan minus 5. Setelah itu semua titik dimasukkan, maka langkah selanjutnya ini menyimpan file hasil georeferencing. Untuk menyimpan file hasil georeferencing, klik tool georeferencing pada georeferencing toolbar, kemudian kita pilih update georeferencing atau rectify. Update georeferencing adalah penyimpanan data raster, citra atau peta digital yang hanya menambah file sistem koordinat saja tanpa merubah bentuk file rasternya.
Rectify adalah penyimpanan data raster, citra atau peta digital yang merubah file raster, citra atau peta digital pada. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mendigitasi peta menggunakan ArcGIS. Digitizing. Nah, digitasi ini secara umum dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Di dalam GIS, digitasi adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sebelumnya hanya ada di dalam format raster maka menjadi objek-objek vektor seperti poligon, garis, titik. Manfaat digitasi ini mudahnya melakukan pengeditan. Hal ini membuat peta yang telah didigitasi bersifat dinamis. Selanjutnya, peta-peta lama yang akan diedit tidak perlu lagi digambar ulang jika akan digunakan perubahan atas peta tersebut. Lalu di sini untuk cara melakukan digitasi pada peta itu yang pertama, buka peta yang akan digitasi dan buat save file baru dengan memilih menu katalog di samping kanan, kemudian klik kanan directory home. Ini direktori yang ingin disimpan, lalu dapat direktori yang ingin diinginkan, kemudian pilih new, lalu klik save file. Setelah itu masukkan nama save filenya, lalu setel geografis koordinat sistem dengan memilih button edit. Lalu setelah memasukkan nama save file, lalu setel geografik koordinat sistem dengan memilih button edit, lalu klik select, baru habis itu pilih direktori grafik koordinat sistem, baru pilih Word, baru pilih WGS 1984. Baru setelah itu masukkan nilai fitur type-nya. Di dalam hal ini poligon karena peta digital yang akan dibuat berupa peta atau poligon. Setelah itu mulai digitasi dengan memilih start. Setelah itu pilih layar yang akan dibuat, lalu pilih fitur yang akan diedit. Jika ada banyak sudah fitur, nanti akan tampil banyak list fiturnya. Dan setelah itu digitasi sudah dapat dilakukan. Jika ingin mengulang karena salah, dapat menggunakan Ctrl Z. Jika sudah selesai, lalu klik kiri 2 kali. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.